episode perdana ini bersama Dini di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KWH meter listrik atau meteran atau kilometer atau APP, alat pengukur dan pembatas. Ya, sesuai dengan namanya, alat ini memang berfungsi sebagai alat ukur dan alat pembatas untuk pemakaian listrik di rumah kalian. Kalau dilihat dari jenisnya, KWH meter listrik ini ada dua ya elektrizen. Ada KWH meter pasca bayar dan ada KWH meter prabayar. Nah, keduanya memang memiliki mekanisme yang berbeda untuk fungsi pengukuran. Namun, untuk fungsi pembatasnya itu tetap sama. KWH meter ini juga memiliki usia pakai yang sangat lama loh elektrizen, bisa 15 tahun. Wow, luar biasa ya. Nah, kita mau kasih tips nih, apa yang bisa dilakukan agar KWH meter yang ada di rumah kalian aman dan terhindar dari resiko bahaya listrik atau pelanggaran atau kelainan penggunaan listrik. Tapi sebelumnya kita pelajari bersama dulu yuk, apa saja sih yang ada di KWH meter. Nah, seperti yang disampaikan tadi, KWH meter itu ada dua ya elektrizen, ada pasca bayar dan ada prabayar. Di KWH meter pasca bayar ada angka stand meter, merupakan angka yang akan bergerak terus sesuai pemakaian listrik di rumah kamu ya. Angka ini akan digunakan sebagai acuan dalam tagihan rekening listrik tiap bulannya. Lampu LED indikator. Fungsi LED ini menandakan keadaan tertentu pada KWH meter. Salah satunya adalah untuk mengetahui arus listrik yang digunakan di rumah. Semakin cepat lampu berkedip, menandakan pemakaian listrik di rumah kamu semakin tinggi. Spesifikasi meter berisi informasi spesifikasi teknis dan tipe KWH meter serta pabrikan yang memproduksi. MCB merupakan alat pembatas yang bekerja berdasarkan besaran arus maksimal yang ditetapkan. Selain itu, MCB juga memiliki fungsi sebagai pengaman terhadap arus hubung singkat yang dapat menyebabkan kebakaran. Segel-segel. Ada 3 segel, ada metrologi, terminal, box MCB. Nah, ini fungsi keamanan utama pada KWH meter. Terpasangnya segel menandakan bahwa KWH meter telah dipasang sesuai dengan standarisasi PLN dan badan terkait. Jadi pastikan ya, KWH meter di rumah kalian telah terpasang segel ya guys. Pelajari juga letak-letaknya, karena ada perbedaan bergantung pada merek meternya. Untuk merek meter ini ada 3 segel, metrologi, terminal, box MCB. Sedangkan untuk merek yang ini ada 4 segel, metrologi, APP, terminal, dan box MCB. Penutup terminal sebagai pelindung box terminal listrik yang menghubungkan kabel SR atau sambungan rumah ke KWH meter. Nomor ID pelanggan adalah 12 digit nomor langganan PLN. Nomor ini penting ya guys, karena akan berisi data-data elektrizen serta untuk memastikan bahwa aliran listrik ke rumah kamu resmi terdaftar sebagai pelanggan PLN. Oke, cukup banyak juga ya ternyata bagian-bagian dari KWH meter pasca bayar. Selanjutnya, bagaimana sih dengan KWH meter prabayar? Yuk kita mulai. Secara fungsi, KWH meter prabayar ini ada beberapa yang mirip dengan KWH meter pasca bayar. Namun, karena fungsi dalam pengukurannya berbeda, KWH meter jenis ini lebih banyak didukung komponen elektronik dibandingkan KWH meter pasca bayar yang dominan mekanik. Dan berikut bagian-bagiannya. Layar LCD berfungsi menampilkan berbagai informasi pada KWH meter seperti sisa token, tegangan, arus pemakaian, dan lain-lain. LED indikator
Fungsinya sama ya dengan KWH meter pasca bayar tadi, menandakan keadaan tertentu pada KWH meter. Spesifikasi meter. Fungsinya juga sama ya seperti KWH meter pasca bayar. Nomor meter. Nah, ini nih adalah 11 digit angka unik yang melekat sebagai identitas KWH meter prabayar kamu. Jadi, antara satu KWH meter dengan yang lain itu pasti memiliki nomor meter yang berbeda. MCB, fungsinya ini sama juga seperti pada KWH meter pasca bayar. Optical port, nah ini juga merupakan terminal komunikasi KWH meter yang dapat digunakan petugas PLN untuk mendownload data-data yang tersimpan di dalam memori KWH meter. Keypad atau tombol. Nah, ini nih yang khusus juga. Ini merupakan rangkaian tombol yang tersusun atau dapat disebut pad yang terdiri dari angka dan kode backspace dan tombol enter untuk melakukan perintah dengan memasukkan kode angka tertentu. Segel-segel. Segel metrologi, segel terminal, segel box MCB memiliki fungsi yang sama juga dengan KWH meter pasca bayar tadi. Dan terakhir, penutup terminal. Fungsinya tentunya juga sama ya dengan KWH meter pasca bayar. Nah, bagaimana Elektrizen? Sudah kenal kan? Kalau sudah kenal, pastinya tambah sayang ya. Seperti dia yang sudah kenal lalu ngajak jalan. Oke, kembali ke topik. Nah, Elektrizen, karena KWH meter ini merupakan peralatan yang sangat penting untuk menentukan berapa besar tagihan listrik dan posisinya terpasang di rumah atau persil Elektrizen, mohon supportnya ya untuk turut menjaga keamanan KWH meter ini. Berikut tips menjaga KWH meter. Check it out! 1. Pastikan listrik di rumahmu resmi terdaftar sebagai pelanggan PLN. Salah satunya dengan memastikan memiliki ID pelanggan yang digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan atau untuk pembelian token listrik. Kalau di tempat kamu tidak memiliki ID pelanggan yang bisa digunakan untuk pembayaran tagihan atau pembelian token, waspada ya guys terhadap sambungan listrik ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. 2. Pastikan KWH meter berfungsi normal dan segelnya terpasang dengan baik. Jika KWH meter kamu pasca bayar, cek apakah stand meter mengalami perubahan jika ada pemakaian, atau cek apakah sisa token listrik kamu berkurang jika ada pemakaian. Tentunya ini untuk pelanggan prabayar ya. Dan pastikan juga di KWH meter kamu terdapat segel-segel seperti ini ya. Ada 2 jenis segel yang dimiliki PLN, segel timah dan segel plastik. Untuk fungsi-fungsi segel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. 3. Jangan coba-coba melakukan hal-hal berikut. Jangan membuka segel pada KWH meter. Jangan mengganti MCB KWH meter yang tidak sesuai dengan daya kontrak. Kalau MCB kamu di rumah sering jeglek atau tidak kuat atau jepret, berarti sudah waktunya tambah daya ya guys. Jangan diganti sendiri, ajukan layanan perubahan daya melalui aplikasi PLN Mobile. Jangan mempengaruhi perhitungan KWH meter dengan mengotak-ngatik KWH meter. Kalau mau hemat, atur pemakaian listrik kalian. Manfaatkan listrik sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Jangan membuka, merusak, mengubah, atau memindahkan KWH meter ke persil lain. 4. Apabila Elektrizen baru saja membeli rumah atau bangunan lainnya yang sudah terdapat listrik PLN, jangan segan-segan untuk lapor ke PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123 apabila membutuhkan pemeriksaan terhadap KWH meter. Nah, bagaimana Elektrizen?
Semoga tips di atas bermanfaat ya. Sekali lagi, hati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN. Ingat, segala bentuk transaksi PLN yang menimbulkan biaya, semua pembayaran dilakukan melalui mekanisme pembayaran resmi. Bisa melalui ATM, mobile banking, loket PPOB atau payment point online bank, dan e-commerce. PLN tidak menerima pembayaran secara tunai melalui petugas di lapangan. Untuk info kelistrikan lainnya, bisa menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Download sekarang juga ya guys. Dan apabila ada pertanyaan atau usulan Elektrizen, boleh loh langsung chat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ya buat yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye Elektrizen!